Mengejutkan. Pernah jadi korban perselingkuhan mantan, kini nasib artis Inara Rusli justru berbalik, dituding jadi selingkuhan suami seorang wanita bernama Wardatina Mawa. Drama wanita ketiga ini kian mendulang plot twist kejutan. Karena Mawa tak cukup hanya menunjukkan video singkatnya menangis ketika Insanul Fahmi meminta izin untuk melakukan poligami, tapi Mawa juga melaporkan sang suami dan Inara ke Polda Metro Jaya dengan pasal perzinahan. Dituding serius melanggar pasal perzinahan, mengapa Inara Rusli sama sekali tak muncul dan melakukan sanggahan? Benarkah karena Inara sampai harus menenangkan diri? Bagaimana pula tanggapan Eva Manurung Ibu Virgoun ketika sang mantan menantu kini justru diduga menjadikan wanita lain jadi korban perselingkuhan? Benarkah psikolog bahkan menelisik ada sikap tak simpati dari Inara ketika dikonfrontasi oleh istri sah Insanul Fahmi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens, jangan main dengan kedekatan bersama suami orang. Gara-gara tak tahan dengan hubungan Insanul Fahmi sang suami dan Inara Rusli, seorang wanita bernama Wardatina Mawa, jadi mendadak menguak tudingan mengejutkan yang berujung geger. Ya, berawal dari unggahan Mawa yang menunjukkan foto pernikahannya dengan Insanul Fahmi, mengenang 7 tahun usia pernikahan mereka. Yang sayangnya harus goncang karena hadirnya wanita ketiga yang tak ada angin tak ada hujan, dibocorkan oleh Mawa lewat kolom komentar dengan kalimat mengejutkan. Yang kepo inisialnya IR. Yang sontak saja membuat netizen geger mengaitkan nama Inara Rusli. Drama curhat sang istri sah yang sedang mengadukan nasib malangnya. Karena Mawa menguak momen dirinya menangis dalam pelukan keluarga karena Insanul Fahmi meminta izin untuk melakukan poligami. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Inara yang dulu pernah menangis dan dramatis menuai simpati karena pernah jadi korban perselingkuhan, kini justru berbalik membuat wanita lain yang jadi korban? Ironisnya, alih berusaha menenangkan geger publik, Inara justru memilih mematikan kolom komentar di semua postingan akun sosmed miliknya. Ada apa dengan Inara Rusli? Sebuah misteri yang tak bisa dijawab, hanya dengan diam dan menghilangnya Inara. Yang jelas, Mawa semakin deras menunjukkan bukti tudingannya atas perselingkuhan Insanul Fahmi dengan wanita berinisial IR tersebut. Yang secara mengejutkan, mengandung kekepoan netizen yang bak CCTV, memantau kemana-mana. Sampai mobil Insanul menginap di rumah sang selingkuhan pun terpantau oleh Mawa sang istri sah. Bobo di masjid, apa bobo di rumah IR sayang. Netizen pun kian dibuat kaget karena belakangan beredar potongan gambar yang diduga isi chat perdebatan Mawa sang istri sah konon dengan Inara. Tanda tanya pun mencuat. Sudah sedekat apakah hubungan Insanul Fahmi dengan Inara? Sehingga meski mengaku rekan bisnis, tapi kok curhatnya berisi tentang pisah rumah sampai proses cerai? Sebuah teka-teki yang secara mengejutkan dibuktikan oleh Mawa lewat jalur hukum. Pada tanggal 22 November kemarin,
Mawa resmi melaporkan Insanul Fahmi dan wanita berinisial IR dengan pasal perzinahan. Tak main-main, Mawa bahkan mengaku punya bukti kuat berupa rekaman CCTV. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Saya taunya Agustus, baru-baru aja kali ya, baru-baru aja taunya. Setahu aku dari Juli akhir kalau nggak salah tuh ada rekan bisnis. Nasib Inara Rusli yang diduga diseret Wardatina Mawa sampai ke ranah hukum Gara. Gara tudingan selingkuh itu pun mengguncangkan gelombang kekagetan luar biasa di kalangan netizen hingga selebriti. Salah satunya artis Denny Sumargo, yang bahkan sempat memberikan sesi curhat khusus ketika Inara menjadi korban perselingkuhan Virgun sang mantan suami. Setelah dari podcast gua, akhirnya mereka tidak menjadi baik atau tidak damai, gue kecewa sama diri gue, kok gue gak berhasil ya. Tapi ya sudah, porsi gue cuma sampai di situ, berarti gue gak boleh lebih jauh. Ingat dari awal gue bikin podcast, itu adalah titipan Tuhan buat gue. Dan gue ngelakuin itu untuk Tuhan gue. Karena Tuhan bantu hidup gue, kasih gue kesempatan kedua, dan gue harap gue bisa ngelakuin itu kepada orang. Tapi kalau memang kesempatan itu tidak dia jalankan dengan baik, ya udah bukan di ranah gue. Ironisnya, ketika dituding menjadi wanita ketiga yang mengusik rumah tangga Mawa dan Insanul Fahmi, alih-alih memberi sanggahan yang tegas, Inara Rusli bahkan tak menemui manajernya sendiri untuk memberikan klarifikasi. Yang ada, sang manajer mengakui bahwa Inara dan pihak manajemennya kaget dan syok setelah mengetahui langkah Mawa melapor ke Polda Metro Jaya dengan pasal perselingkuhan, lengkap dengan bukti CCTV. Lantas, kemana kini Inara Rusli berada? Yang jelas, manajer Inara mengakui kalau Inara sedang syok hingga butuh menenangkan diri. Kita udah ada ngobrol internal, cuma ya belum sampai ada kayak keputusan apa tuh belum. Jadi memang kita masih lihat dulu. Kalau respon ya kaget, sama kita semua kaget sih. Maksudnya kenapa bisa ada seperti itu? Kita juga agak shock juga sih. Cuma itu yang buat kita agak shock itu kenapa tiba-tiba ada laporan, terus kenapa tiba-tiba ada bukti gitu. Nah cuma memang ya namanya orang kaget pasti masih nenangin diri dulu lah. Jadi aku juga ngasih ruang buat dia supaya dia agak tenang dulu, baru nanti mungkin ajak bicara, entah mungkin besok atau lusa. Kalau yang saya tahu, kenal itu memang yang untuk urusan bisnis. Memang untuk urusan bisnis memang iya. Jadi kalau dibilang nggak kenal ya nggak juga, memang kenal untuk urusan bisnis. Tapi selebihnya kalau urusan pribadinya ya memang kita nggak begitu tahu sih. Sementara Inara Rusli butuh menenangkan diri, Eva Manurung, sang mantan mertua, justru gelisah dengan nasib ketiga anak Virgun. Benarkah Eva sampai mengulik Inara di luar nalar? Menjadi janda dengan 3 anak, skandal dugaan wanita ketiga yang sedang mengguncang Inara Rusli rupanya menyisakan cerita penuh kejutan. Pasalnya, Inara kini tak cuma membuat netizen geger, tapi juga membuat Eva Manurung, sang mantan mertua, kaget luar biasa. Pasalnya tak pernah diduga oleh Eva jika mantan menantu yang pernah menjadi korban perselingkuhan Virgun tersebut kini justru berbalik diduga jadi wanita ketiga yang mengusik rumah tangga Mawa. Yang sontak saja membuat Eva Manurung sedih dan gelisah. Karena di mana ada Inara, di sana ada nasib ketiga cucunya. Saya nggak tahu ya, apakah itu
betul, apakah ini saya nggak tahu. Tapi, nah ini, tetapi kalau itu betul, alangkah sedihnya. Walaupun kita udah nggak ada, istilahnya udah nggak ada urusan sama dia, tapi kan ada cucu saya nanti kan. Saya berpikir mental cucu saya sih. Di luar nalar, di luar pikiran, di luar ini, kok bisa kejadian kayak gini gitu. Kita kirain selama ini kan ya sudahlah. Karena kalau kamu pun ada apa-apa, cucuku yang kasihan, yang 3 itu. Kesedihan Eva Manurung kian membuncah karena sudah lama mantan mertua Inara Rusli itu memendam rindu untuk bisa bertemu dengan cucunya. Aku nangis karena aku ingat anak-anak, dan aku udah lama juga nggak ketemu cucuku. Ya kan agak ada persulitan waktu gitu loh, ada ketersinggungan sih saya sebenarnya sedikit. Waktu itu saya datang, dia pembantu nanya saya, "Opung kapan, jam berapa pulangnya?" gitu kan. Karena namanya kita kan masih rindu ya. Jadi aku bawa Lala ke atas. Lala udah belajar piano ya, Nang? Iya, Opung. Coba Opung mau lihat main biolanya gimana. Kan bekas studionya Virgon di atas. Saya naik. Apakah Inara tersinggung? Masalah saya naik ke atas, saya juga nggak ngerti. Kalau situ tersinggung, ya lebih bagus bilang, "Opung jangan naik-naik ke atas ya." Kan lebih bagus, lebih sopan ya. Sehingga dia bilang, "Jam berapa tuh?" Bilangnya masih Opung pulangnya jam berapa gitu. Terus aku bilang, "Oh iya, Opung kayaknya pulangnya habis maghrib. Sekalian supaya nggak macet gitu." Terus mbaknya datang lagi. Kata ini pulang sekarang aja. Diusir berarti? Aku nggak tahu tuh diusir apa itu namanya. Lantas, bagaimana telisik psikolog tentang psikis Mawa yang jadi korban perselingkuhan sang suami hingga panas mengejar sang wanita ke 3 pengusik rumah tangganya sampai ke ranah hukum? Benarkah psikolog bahkan mengulik sikap Inara Rusli tidak empatik? Mengejutkan, tapi ini nyata. Jika banyak korban perselingkuhan yang memilih melabrak sang wanita ke 3 pengusik rumah tangganya hingga dramatis, Wardatina Mawa justru lebih memilih melaporkan sang suami dan wanita berinisial IR dengan pasal perzinahan. Yang sontak saja mengulik psikolog untuk menelisik misteri konflik batin yang terselip di balik drama panas pertarungan antara istri sah dengan Inara yang diduga menjadi duri dalam pernikahan Mawa. Mungkin saya melihatnya adalah ada sisi dari istri sah yang lalu mencoba mengkonfirmasi, menanyakan satu hubungan. Nah, lalu wanita satunya lagi yang dituduh ini ada baiknya sebetulnya menyadari dan mengerti, memberikan balasan secara balasan empatik harusnya adalah mengerti orang ini memang sedang insecure, orang ini atau wanita ini sedang merasa tidak aman, orang ini mungkin sedang cemburu dengan aku. Maka harusnya jawabannya adalah memastikan, meyakinkan, menguatkan bahwa kalaupun memang tidak ada hubungan, disampaikan aku tidak ada hubungan. Lalu pertanyaan dikembalikan kepada wanita tersebut adalah apa yang bisa aku bantu untuk bisa membuat kamu merasa nyaman. Apakah perlu aku membatasi? Apakah aku tidak perlu bekerja sama kembali? Seharusnya memang perempuan bisa mensupport sesama perempuan gitu ya. Apalagi kalau memang sebelumnya sudah pernah menjadi korban. Tapi kembali lagi tingkat kecerdasan emosi, kontrol diri, bagaimana lalu seseorang itu bisa berkembang untuk bisa menjadi lebih bijaksana gitu ya. Dan mampu bersikap empatik, ini memang butuh proses. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.